masalah tanggung jawab Mas Bambang nanti sama Allah di akhirat loh gitu, itu aja gitu. Justru saya bantu kan. Betul. Supaya nanti dia nggak hisapnya nggak berat gitu. Ngingetin ya. Ngingetin. Tapi kalau dari jadwal dari pengadilan agama itu terakhir kan minggu ini. Jadi nanti saya akan hadir di sidang dan pengacara saya juga hadir gitu. Ya harapan saya ada itikat baik ya dari pihak Mas Bambang untuk menyelesaikan ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan itikat baik. Artinya baru pertama kali akan mediasi atau sebelumnya sudah sih? Nggak, ini yang jadwal, kalau kemarin ada jadwal tapi hakimnya kenapa gitu nggak bisa, jadi ada hakim mediator saja. Kemudian kita dikasih waktu ya besok akhirnya jadwalnya keluar untuk mediasi. Terkonfirmasi nggak sih kira-kira Mas Bambang datang apa? Saya kurang paham, cuman kalau saya baca berita kemarin katanya sudah diwakilkan gitu ya. Tapi tapi kan kita berharap kita sangka baik aja lah beliau mau menyelesaikan ini dengan baik-baik gitu. Karena saya yakin dalam hati nurani beliau tahu persis kok siapa Anjani, siapa janin saya, tahu persis lah, kan memang pernah berinteraksi dalam hati nuraninya ya. Walaupun mungkin lewat pengacaranya mengatakan itu kan versi saya, apakah ada perceraian, apakah ada pernikahan, ya itu memang sudah berlalu gitu ya kan. Sekarang kan tinggal gimana nih masalah anak gitu kan, gitu aja. Sempat ini nggak sih kemarin mengikuti nggak sih pengacaranya Mas Bambang di wawancara? Lihat sekilas ya Mbak. Ada tanggapan nggak sih? Tanggapan saya tetap sangka baik lah sama Mas Bambang gitu ya, bahwa sebenarnya dalam yang seperti saya sampaikan tadi, dalam hati nuraninya pasti Mas Bambang tahu siapa Anjani gitu kan, siapa janin yang ada dalam kandungan ini saya tahu. Nggak mungkin lah mau dibilang bagaimanapun juga itu darah dagingnya gitu. Memang kalau di hadapan manusia kita bisa bilang A B C D gitu, tapi kan Allah lebih tahu gitu aja. Termasuk kita buktikan nanti di pengadilan. Kira-kira Mbak iya. Bawa bukti-bukti lagi? Ya udah disiapin memang kalau bukti-bukti gitu. Tapi sebenarnya kalau dari saya gini, kalau dua belah pihak, ini bulan suci Ramadan ya kan, kalau dua belah pihak saling sama-sama merendahkan hati ya di hadapan Tuhan gitu kan, kita tuh sadar apa yang sudah terjadi ke belakang itu sudah berlalu, tapi kan ke depan kita ada anak, tanggung jawab. Nah kalau kita sadar ke situ sama-sama, pasti kita sebenarnya nggak perlu bertikai lah istilahnya gitu, jadi bisa diselesaikan baik-baik gitu, karena pokok persoalannya, substansinya itu ada pada anak gitu. Makanya saya juga tidak pernah menyampaikan, kenapa saya nggak pernah menyampaikan ke publik psikis saya sebagai wanita hamil, nggak pernah gitu ya. Kita harus membandingkan itu apple to apple gitu. Jadi psikis anak yang kita pentingkan gitu. Saya tahu Mas Bambang anaknya bukan cuma Anjani. Kalau anak kandungnya kan ada Jen Abel, ada Syaura, ya itu memang perlu difikirkan kembali gitu kan. Itu ya kita sama-sama berpikir lah, semuanya kan untuk kepentingan anak-anak sama, itu apple to apple gitu. Ya itu aja. Tapi justru terkesan malah ini benar nggak sih? Ini kan hanya diduga anaknya Mas Bambang. Terus iya. Kalau kita minta DNA ya ayo kita lakukan DNA. Gimana? Oh, diduga ya. Saya jadi pengen ketawa. Sebenarnya gini, ya banyak pihak lah, mungkin seperti Jen Abel, anak tiri saya lah ya gitu. Maksudnya yang kenal sama saya satu-satunya kan cuma Jen Abel. Iya, anak tiri dari Mas Bambang ya. Maksudnya saya memang hanya kenal beliau ya, gitu loh. Nah, bentar, masih kedengeran nggak? Enggak ya? Oke. Okay. Mengenai tes DNA nih Mbak. Mengenai tes DNA, oh iya, saya sempat sih dikasih tahu ya, karena saya nggak baca beritanya dengan lengkap, saya baca sekilas, tapi pokok intinya adalah ini anak yang diduga ya katanya ya gitu ya. Kalau diduga itu kan berarti belum tentu anak beliau gitu ya. Gimana ya Mbak? Saya ketawa aja sih gitu, maksudnya tuh saya mau mendoakan beliau aja sih, semoga beliau diberikan hidayah dan kesadaran oleh Allah gitu, bahwa ini memang anaknya gitu. Jadi kita sama-sama berpikirnya ini anak-anak loh gitu loh, masa depannya mereka tuh tanggung jawab kita gitu loh. Tapi kalaupun misalkan beliau memang
nggak mau bertanggung jawab, ya sudah, ndak apa-apa gitu kan. Maksudnya penjenengan memang nggak mau tanggung jawab, ndak apa-apa. Saya di sini sebagai ibu hanya berjuang untuk anak-anak saya. Jadi suatu saat mereka besar bertanya, dia tahu ibunya sudah berjuang gitu. Kalaupun anaknya mungkin akhirnya berpikir, oh ayah saya kok seperti itu, ya sudah diterima aja gitu kan. Maksudnya itu bagian dari ketetapan Allah. Jadi kalau misalkan Mas Bambang memang nggak mau bertanggung jawab, ya nggak apa-apa. Ini hanya bagian dari ikhtiar gitu. Yang jelas kalau sampai tes DNA saya bersyukur alhamdulillah gitu. Karena nggak mungkin hasilnya pasti anaknya Mas Bambang gitu. Kalau itu diminta sebagai salah satu bukti, kira bersedia nggak untuk Saya, iya bersedia dong, justru bagus malahan. Kan itu akan benar-benar membuktikan gitu bahwa memang itu anaknya Mas Bambang. Saya berani jamin 100%. agak miris nggak sih Mbak dengan pernyataan lawyer dari Mas Bambang soal DNA? Kan itu pernyataan lawyer ya, belum tentu pernyataan Mas Bambang juga mungkin seperti itu gitu dalam hatinya gitu kan. Kita ya sangka baik aja lah Mbak gitu. Banyak netizen nggak sih yang mendukung Mbak nih, kan kayaknya Mbak tegar banget, Eh, sabar banget. Gini loh Mbak, orang tuh kan pasti ada yang menghujat, ada yang mencaci, ada juga yang mungkin memberi support. Itu semuanya saya hargai gitu. Itu kan sebatas mulut dan lisan serta mungkin tulisan mereka gitu ya, monggo aja gitu. Cuman kita semua apa yang kita ucapkan, apa yang kita tuliskan semuanya akan dihisap gitu. Jadi nggak apa-apa. Atas supportnya alhamdulillah. Terus kalau udah apa atas caciannya ya alhamdulillah juga dapat transfer pahala gitu aja Mbak gitu. Saya tahu diri kok saya siapa gitu. Saya juga banyak berkaca dan tidak mau menyalahkan orang gitu. Apa maksudnya setiap kejadian tuh kan kita harus introspeksi diri ya. Oh berarti kita harus berbenah di sini gitu aja sih Mbak gitu. Jadi kita ambil hikmah dan hal-hal yang positifnya lah dari kejadian ini gitu. Apa namanya yang paling penting kan sekarang adalah kepentingan anak-anak gitu. Kita sebagai orang tua yang bisa memperbaiki gitu. Saya benar-benar berdoa sih semoga Mas Bambang hati nuraninya dibuka gitu ya. Kalau di hadapan manusia memang kita apa ya butuh image, tapi sebenarnya kan bukan itu, nanti tetap akan dipertanggungjawabkan ini di akhirat masalah anak ini gitu. Tapi bicara soal psikis, kalau anak sendiri sejauh ini seperti apa? Kalau Anjani memang saya lihat dia jauh lebih sensitif sekarang gitu. Apa mungkin karena saya juga sedang menghadapi permasalahan ini sehingga itu berefek gitu. Tapi saya sih sebagai ibu berusaha ya membangun suasana di dalam rumah ini tetap happy aja gitu sebagai seorang ibu ya. Jadi kita nggak boleh iba diri, nggak boleh minta dikasihin orang. Ya kita hadapi dengan tegar lah ini gitu. Ini kan bagian dari ikhtiar kita ya kan. Kalau memang Mas Bambang nggak mau, nggak apa-apa, sekali lagi bener. Mas Bambang tahu persis loh. Saya tuh wanita pekerja keras. Gitu. Saya bukan istri yang juga waktu dulu ya kan, walaupun mungkin beliau tidak mengakui gitu. Saya bukan istri yang suka merongrong untuk gaya hidup yang tidak sesuai kemampuan gitu. Ya menerima lah sebagai istri gitu kan. Nah jadi Mas Bambang tahu betul lah saya tidak mengejar uang sebenarnya. Ya perlu ditegaskan. Jadi kalaupun saya bicara masalah 4 janji itu memang ada masalah nafkah, kan itu janji yang diucapkan beliau, saya ulang kembali gitu. Tapi kalau beliau nggak mau ngasih nafkah ya nggak apa-apa, saya masih mau tanggung jawab sama anak saya gitu loh Mbak. Per bulan berapa juta? Jangan disebutin lah. Di bawah 10? Iya di bawah 10. Saya nggak protes kok, memang sesuai kemampuan beliau, alhamdulillah gitu kan. Sekarang gini deh, kalau saya misalkan minta uang, beliau boleh membantah nih ya, karena memang dari kemarin membantah terus gitu. Tapi saya ngomong jujur. Demi Allah ya, kita tidak boleh bersumpah selain daripada Allah gitu. Beliau pernah bilang, ya nanti aku akan kasih kamu modal usaha katanya gitu, sebesar sekian gitu. Kalau saya berpikirnya uang, itu akan saya ikut sertakan di gugatan saya gitu. Tapi kan tidak gitu loh. Saya nggak butuh itu. Kenapa tidak Mbak? Enggak, untuk apa? Ya jujur, saya bukan perempuan yang percaya bahwa rezeki saya itu ditentukan oleh manusia gitu loh. Rezeki saya ditentukan oleh Allah gitu. Dan Mas Bambang juga tahu saya wanita pekerja keras kok gitu loh. Sebelum bertemu beliau juga saya kan menghidupi anak-anak saya sendirian gitu. Itu enggak masalah. Kalaupun sekarang saya sedang ada di titik misalkan seperti ini ya, titik nol,
sebelumnya mungkin saya bisa survive, ya enggak apa-apa. Suatu saat kan nanti keadaan juga akan berubah kembali gitu. Jadi saya nggak akan menuntut atau bergantung sama beliau sebenarnya. Tapi karena beliau sudah janji, ya saya tanya dong. Masa orang janji nggak ditepati? Gitu aja gitu. Artinya sudah ditunaikan berapa kali? Kalau Dari sudah sejak- transfer dari sejak itu, janji. kan beliau transfernya itu sebulan 2 kali. Jadi di split gitu loh, setiap tanggal 15 dan tanggal 30. Itu ditransfernya lewat rekening Mbak Tribuana gitu kan. Nah itu terjadi di bulan Januari, Februari, kemudian Maret tanggal 15 terakhir gitu. 30 Maret sampai sekarang belum ada. Belum ada lagi pas tanggal 30 Maret, tanggal 15 April itu belum ada lagi. Ya nggak apa-apa, itu bagian dari kebijaksanaan beliau gitu. Karena ya udah nggak apa-apa gitu aja, saya mah Ditanya gitu aja. nggak sih Mbak, kenapa nggak belum ada transferan sampai bulan ini? Saya sempet WhatsApp gitu, kenapa gitu, tapi ya nggak ada respon, ya udah gitu aja. Saya kalau nggak direspon ya wes gitu. Berarti nggak ada komunikasi lain lagi selain itu? Enggak, terakhir itu bulan Januari memang beliau sempat telepon waktu saya bertanya kapan mau temuin Anjani, karena Anjani sudah nanyain ayahnya gitu kan. Tapi memang beliau mengatakan bahwa saat ini Anjani bukan prioritas gitu. Terus saya bilang, ya saya paham, Anjani memang pasti bukan prioritas Mas Bambang saat ini. Saya tahu Mas Bambang punya pekerjaan, punya keluarga inti ya kan, pasti itu prioritasnya, tapi ya jangan disampaikan begitu. Saat itu saya memang agak kecewa dan marah gitu, seperti itu. Anjani nanyanya seperti apa? Ya dia kalau lihat ayahnya sih, ayah gitu, itu ayah ya, ayah Jani ya gitu. Terus Bunda bilang apa nih? Saya cuman ketawa aja Mbak, saya bingung soalnya jawab apa gitu. Sebenarnya gini, ini kalau saya boleh mau jujur ya, saya sebagai wanita pengennya saya bilang ayahnya itu udah nggak ada gitu, pinginnya gitu kan. Tapi kan saya jahat sekali kalau saya seperti itu ya kan, makanya saya perjuangkan anak saya gitu loh. Jadi hanya sebatas itu aja, saya nggak ngejar uang kok. Kalau memang dikasih ya itu untuk hak anak saya, bukan untuk saya gitu loh, itu aja. Bunda, dari pertengahan Maret berarti sampai Mm-mm, sekarang, mm-mm. bagaimana bertahan dengan anak-anak seperti apa? Alhamdulillah ya, Bagaimana maksudnya ya saya memang banyak belajar gitu bahwa kita tuh harus tawakal kan. Tawakal tuh berarti berserah diri sama Allah. Ya ada aja rezeki Mbak gitu, tiba-tiba ada orang yang lu kan hobi ini gitu, cariin ini dong gitu. Saya cariin, alhamdulillah Mbak gitu. Maksudnya ya saya sekarang lagi menata kembali lah ya, maksudnya saya kan dulu juga sebenarnya punya pekerjaan tapi saya tinggalkan karena keluarga gitu kan. Nah jadi saat ini saya mau menata diri saya. Memang saya belum cari pekerjaan lagi karena saya lagi hamil Mbak. Fisik saya lagi, nggak tahu ini mungkin karena udah hamil di umur 37, jadi fisiknya kurang begitu bagus kan. Jadi cepet lelah. Jadi saya mau pikir ya nanti dulu lah gitu, pelan-pelan lah saya selesaiin dulu. Ya nanti saya akan survive kembali kok gitu loh, seperti dulu. Teman-teman yang mengenal saya tahu gitu bagaimana saya survive untuk anak-anak saya selama ini gitu. Jadi kalau orang berpikir wah karena butuh duit, enggak gitu. Maksudnya setiap manusia butuh uang, tapi saya nggak mengharap hanya dari satu sumber seperti kalau Mas Bambang nggak mau nggak apa-apa. Itu kan masalah tanggung jawab Mas Bambang nanti sama Allah di akhirat loh gitu, itu aja gitu. Justru saya bantu kan, supaya nanti dia nggak hisapnya nggak berat gitu. Ngingetin ya. Ngingetin. Tapi kalau bicara psikis, Mbak sendiri gimana? Karena kan ibu hamil biasanya nggak boleh banyak pikiran. Gimana? Ini sih ada anak-anak ya, rame banget. Jadi kan saya harus happy terus kan, bener nggak? Dan alhamdulillah ketepatan bulan Ramadan. Bagusnya tuh gini loh Mbak. Tadinya kan kalau mau khatamin Quran ya, kalau lagi biasa aja kan kita kayaknya malas ya. Sekarang tuh kayak digampangin banget gitu loh Mbak. Jadi aku alhamdulillah sih iya jadi lebih deket gitu. Maksudnya lebih banyak introspeksi diri, bertaubat, istighfar, itu aja sih Mbak. Jadi itu membangun apa ya, kekuatan ya. Alhamdulillah gitu. Kalau perkembangan janin sendiri, kapan terakhir USG udah? 2 minggu lalu. Pas sehat alhamdulillah, kayaknya besar bayinya tuh gitu. Saya juga makan mulu. Makanya jadi sebesar ini. Udah ketahuan ya berarti? Udah ketahuan. Laki-laki atau perempuan Mbak? Alhamdulillah laki-laki. Laki-laki. Iya. Pas ya sepasang ya. Sepasang. Persiapan lahiran udah. Nah itu dia Mbak. Karena itu udah anak keberapa, saya tuh lagi jadi malas-malasan gitu. Ya maksudnya ya nanti aja lah gitu. Sebulan menjelang baru. Saya udah tahu kan maksudnya. Karena udah anak kesekian kan, yang butuh-butuh aja lah nanti gitu. Sisanya lungsuran. Iya, enggak ada lungsuran Mbak, soalnya anak saya cewek semua kan. Oh
ya laki. Jadi terus laki pertama, pink gitulah masa dipakai. Tapi agak ini nggak sih Mbak, maksudnya kan pasti semua perempuan berharap ketika nanti lahiran ada sosok suami di Iya, samping. Kalau Mbak saya sendiri, udah nggak punya harapan kayak gitu Mbak, nggak ada, udahlah hadapi aja ya kalau ketetapan misalnya ini tiba-tiba gitu. beliau datang, Ya alhamdulillah, maksudnya saya anggap itu pertanggungjawaban beliau sama anaknya. Udah, iya sebatas ayah dan anak, udah nggak ada urusan sama saya lagi, gitu. komunikasi sama pengacara atau pengacara beliau sama pengacara ini ada nggak sih? Mungkin masalah mediasi hari Rabu ya, pernah ada pembicaraan ini kayaknya. Kira-kira nih, kalau misalnya hari Rabu, semisalnya Mas Bambang datang, ada yang ingin disampaikan langsung nggak sih, empat mata? Ya, saya mau nyampaikan, Mas, coba inget deh, gitu. Saat-saat Mas dengan Anjani itu berinteraksi, gendong dia, walaupun memang nggak sering, gitu kan. Terus mungkin video call sehari beberapa kali, gitu. Coba inget masa-masa itu. Kita jangan mikirin popularitas deh, gitu. Maksudnya tuh gini, bukan saya nggak menghargai karir Mas Bambang, gitu. Ini kan semua juga ada sebab dan akibat, gitu. Jadi coba kita ingat-ingat, anak ini kan nggak bersalah, gitu loh. Ya udah kita damai aja, tepati janji, semuanya selesai gitu. Saya yakin kalau Mas Bambang punya itikat baik, karir beliau justru akan semakin baik. Iya. Justru kan bicara karir sempat dicopot kan Mbak dari manajer Persija ya. Enggak sih kayaknya ya. Kemarin kan saya lihat masih ada di Solo. Jadi staff aja katanya sekarang. Oh gitu. Atau disayangkan juga nggak sih maksudnya? Enggak, saya yakin Mas Bambang tuh pasti masih dipercaya oleh Persija. Beliau kan ya apa ya, ibaratnya orang yang sudah cukup lama lah untuk Persija. Saya yakin pasti Persija itu bijaksana lah gitu. Jadi Mas akan tetap menghargai Mas Bambang gitu. Mungkin masih bersama-sama Persija juga saya rasa. Artinya ada rasa menyesal nggak sih Mbak ini jadi konsumsi publik? Sebenarnya dari awal saya nggak mau ini jadi konsumsi publik, ya kan. Kalau saya mau cari popularitas dari awal saya waktu masih menikah dong gitu, ya kan. Nah, saya akan lakukan itu, tapi kan saya tidak lakukan itu. Bahkan saya tunggu gitu. Bahkan waktu kemarin-kemarin tuh apa ibu mau preskon gitu? Enggak, saya nggak mau gitu. Saya nggak mau. Tapi saya miris gitu. Kok dia tidak tepati janjinya gitu. Ya mau nggak mau ini saya kira saya cari ini payung hukumnya. Oh, bisa digugat berarti kan. Ya saya juga nggak serta-merta gugat karena emosi Mbak. Setelah kita lakukan penelaahan secara hukum, berarti ada celah hukum yang bisa kita perjuangkan untuk anak ini gitu kan, masalah administrasi terutama gitu ya. Kalau masalah uang balik lagi enggak juga enggak apa-apa gitu loh ya kan gitu. Itu pertanggungjawaban Mas Bambang sama Allah aja deh gitu. Iya, yang penting buat masa depan, sekolah segala macem gitu loh. Nggak apa-apa lah, maksudnya apa sih susahnya, tinggal oh ya itu anak saya, tapi saya sudah bercerai dengan ibunya, saya kan tanggung jawab, kan itu enak kayak gitu, selesai sebentar ya, nggak kemana-mana, nggak perlu tes DNA gitu. Nah kalau sampai tes DNA kumaha, kalau kata orang Bandung, saya orang Bandung Mbak, kumaha. Mas Bambang pasti tahu kalau itu anaknya Mbak. Iya, tahu banget dia itu anaknya. Tapi tersinggung nggak sih Mbak dengan ucapan itu, seolah-olah Mbak bermain dengan laki-laki lain gitu? Tersinggung nggak sih dari hati kecil? Saya yakin Mas Bambang nggak berpikiran seperti itulah. Hanya lawyernya aja. Ya nggak tahu ya saya. Saya gini loh Mbak, kalau kita tersinggung nanti kan kita jadi jatuhnya emosi. Jadi saya ya udahlah gitu, terima aja gitu. Mungkin itu upayanya supaya tidak perlu bertanggung jawab. Saya hargailah niat dia seperti itu. Tapi saya kan kembali lagi, kita sesama manusia, kita ingetin lagi, Mas ini anakmu loh gitu loh. Mas tahu persis ini anakmu gitu loh. Iya kan. Tapi kalau anak Mas Bambang yang paling besar, responnya seperti apa sih? Paling besar tuh siapa? Abel. Oh, responnya ya kalau dia sih sebenarnya nggak memihak ke ayahnya, nggak memihak ke saya sebenarnya gitu ya. Maksudnya karena kan dua-duanya istilahnya adalah orang yang dia hormati gitu kan, maksudnya gitu. Jadi kalau saya lihat beliau sih hanya karena dia sayang sama adiknya ya, sama Anjan itu dia deket gitu. Jadi ya dia berharap ayahnya mau tanggung jawab sama adiknya gitu aja sih sebenarnya. Sering ini nggak sih, sering masih video call atau? Iya, dia sama adiknya selalu video call. Dia selalu. Iya sayang dia sama adiknya karena ya mungkin dia udah gede kan, tiba-tiba punya adik lucu gitu. Dia juga udah kasih nama nih sama si bayi, namanya harus ini kata dia gitu. Sampai saya jangan namanya yang ini aja gitu.
Namanya Dia pengen namanya tuh kayak Ustadz Khalid itu loh Mbak. Khalid Basalamah. Iya, dia tuh Khalid. Dia kalau manggil Khalid udah makan belum Bun katanya gitu. Jangan Khalid sih, ganti namanya ini. Jangan Bun katanya gitu. Nah ya, tapi saya belum tahu sih kasih nama apa nanti. Gitu. Nanti saya rundingkan kembali Dia lah. nitip nama ya? Iya, dia udah nitip nama. Malah dia bilang siapa tahu itu kembar Bun. Bunda jadi gembrot banget kata dia gitu kan sekarang. Menghibur juga berarti Abel ya. Iya, dia menghibur Tapi sih. Mas Bambang tahu ya hubungan Bunda dengan Abel tuh dekat. Dulu tahu, saya nggak tahu ya, sempat dilarang. Tapi sekarang kayak gimana saya nggak tahu juga sih. Dilarang dengan Mas Bambang. Iya, pada saat bercerai sempat dilarang sih. Abelnya dilarang atau gimana? Iya, Bella dilarang. Karena Itu kebijaksanaan beliau lah, saya nggak tahu Mbak. Nggak tahu karena Tapi terus mungkin kalau saya sih nggak melakukan apa-apa gitu. Saya memang sayang sama Abel tuh tulus sih ya. Dia kan ibunya meninggal dari kecil kan, gitu loh. Dia nggak pernah dapetin kasih sayang seorang ibu. Ya karena anak saya banyak juga, ya saya anggap aja anak saya sendiri gitu. adiknya banyak. Iya, dia ngerasa adiknya banyak, cewek-cewek semua gitu. Dia kan pernah tinggal di sini tuh waktu pas kemarin awal-awal online sekolah tuh dia tinggal di sini 3 bulan gitu. Gitu 3 bulan. Sekarang sekolahnya online kan, ya dia bareng-bareng sama saya di sini. Berarti hubungan Abel dengan istri Mas Bambang yang Saya kurang tahu ya, karena Abel tuh kalau ke rumah Mas Bambang paling cuma sejam gitu. Belum pernah, iya. lebih dekat ke Bunda ya. Iya, mungkin kan karena ibunya udah meninggal juga ya. Jadi Kalau Mbak Mani nggak ada komunikasi sama siapa? istri Mas Bambang? Enggak ada. Nggak ada. Enggak ada Dari sama sekali. awal Dari awal pernikahan. enggak ada. Enggak ada, memang ya udah urusan masing-masing. Tapi saya sangat menghargai beliau, Mbak, gitu. Saya tahu diri sih, tahu diri saya. Jadi saya menghargai beliau tuh dalam artian gini. Kan kalau ini menurut agama Islam ya, kita sudut pandang agama Islam deh. Jangan berbicara di luar itu, kan tidak semua orang sependapat ya. Seorang suami yang melakukan poligami itu kan harus adil, baru boleh poligami. Kalau dia tidak bisa adil, enggak boleh, ya kan. Nah, karena saya menyadari keadilan itu sangat sulit, jadi saya terima gitu. Terima. Saya waktu itu berpikirnya itu bagian dari ibadah saya gitu. Tapi kalau tapi bukan berarti juga saya nggak memikirkan perasaan Mbak Dewi gitu. Justru karena saya pikirin perasaan beliau, saya nggak banyak nuntut sama suami saya saat itu, ya kan gitu loh. Jadi ya sudahlah gitu maksudnya. Tapi toh itu sudah berakhir dan sudah bercerai Mbak. Iya. Jadi jangan dibahas lagi. Fokusnya itu bukan pernikahan, bukan perceraian, tapi masalah anak. Saat ini hanya anak. Iya, aku minta dengan hormat gitu maksudnya kepada lawyernya Mas Bambang. Ayo kita fokus sama anaknya gitu loh. Hak anak, jangan kemana-mana gitu. Saya juga nggak minta dikasihanin secara psikis, enggak gitu loh maksudnya, enggak. Saya baik-baik aja, alhamdulillah. Iya, maksudnya tuh ya bukan nggak ada sedih atau apa, ya pastilah manusiawi. Tapi maksudnya saya tidak minta dikasihani gitu. Ada pesan untuk Mas Bambang? Enggak, udah itu aja. Pasti mungkin sebenarnya beliau paham sih sebenarnya dia harus kayak gimana gitu. Dan Mbak sangat paham sebenarnya Mas Bambang aslinya. Iya, aku juga paham gitu. Aku tahu lah Mas Bambang tuh orang yang baik. Selama menikah juga baik, jarang ribut Mbak gitu loh. Oh iya Mbak, berarti lebaran ini lebaran pertama tanpa suami atau gimana? Atau lebaran tahun lalu seperti apa? Ya biasa aja sih Mbak. Lebaran mah gitu aja kan, sholat id. Perbedaannya nggak sih? Mbak saya tuh kan pernah ditinggal meninggal suami ya. Jadi jujur saya tuh udah biasa gitu kalau nggak ada suami. Di single parenting udah biasa. Iya udah Kalau biasa. orang bilang Bukan saya maksudnya, segala iya bahas psikis segala macam itu enggak. Maksudnya gini, biasa tuh dalam arti saya terima ketetapan ini dari Allah gitu aja udah gitu. artinya karena Mbak sudah pernah melewati sendiri juga. Udah melewati sendiri juga, iya betul gitu. Oke deh kalau gitu. Ya.